Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita seluruh fasilitas, baik itu yang diminta ataupun yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang dibutuhkan, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka ini seluruhnya adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti akan ditanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun wa atid. Tidak ada satupun kata ataupun lafal kecuali padanya ada dua malaikat yang akan mencatat. Kalau itu kebaikan maka akan dicatat sebagai kebaikan, kalau itu keburukan maka akan dicatat sebagai keburukan. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan di malam hari ini dan malam-malam selanjutnya kita akan membaca serta mentelaah sebuah buku ataupun kitab yang berkaitan dengan pembahasan masalah tauhid, yang ini merupakan salah satu tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang asal kitabnya adalah Kitab Tauhid. Dan kitab ini begitu besar penerimaan para ulama Islam, sehingga begitu banyak para ulama yang mensyarah, baik dalam bentuk syarah yang ringkas ataupun syarah yang luas. Dan di hadapan kita adalah bisa dikatakan syarah yang ringkas, sehingga beliau Syekh Muhammad Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul Al-Mulakhas fi Syarhil Kitab At-Tauhid, yakni kesimpulan. Mulakhas bisa kesimpulan, bisa ringkasan, bisa juga apa yang lebih apa kata yang lain, ringkasan, kesimpulan, sekitar itulah tentang penjelasan di dalam kitab At-Tauhid. Maka kita akan memulai dari halaman 5. Anda udah kirim PDF-nya belum? Belum ada ya? Belum ada ya? Nanti setelah ini lah kirimlah. Iya. Baik. Kita mulai dari pertama, karena memang di antara adab para ulama, dan ini sebagai bentuk amanah ilmiah, kita akan membacakan apa yang beliau tulis. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih,
Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimah, ini sebenarnya ada istilah kata yang dimahdhuf, mestinya dia umumnya kalau itu adalah susunan kata mufidah itu ada tambahan hadhil muqaddimati, tapi dia meringkas al-muqaddimah, yakni kata pengantar ataupun pendahuluan. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du fahada syarhun mu'jazun. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau mengatakan ini adalah syarah yang mu'jazun. Mu'jazun itu ringkas, pendek. Ala kitab tauhid, untuk kitab tauhid li Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kata beliau, katabtuhu ala tariqatil madrasiyyatil hadithiyyati, aku menulis kitab ini, maknanya menjelaskan kitab ini, yakni mengikuti metode. Jadi kata tariqah itu bisa maknanya jalan ataupun metode atau mungkin juga model, cara. Yakni mengikuti kepada model pembelajaran hadisiyah, bisa bermakna yang terkini atau yang terbaru. Ini metode pembelajaran yang terbaru atau mungkin bisa diterjemahkan modern. Ini mengikuti pembelajaran modern. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in, untuk mendekatkan kepada pemahaman dari kalangan para pemula. Jadi beliau ingin sekali akidah ini dipahami oleh semua orang, baik dari kalangan akademik. Sekarang manusia menggunakan. Kemudian kata beliau, wa arjullaha ayyanfa'a bihi, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bihi. Kembalinya kemana nih bihi? Kepada penulisannya. Iya. Ini kepada apa yang telah dia usahakan, berupa memberikan syarah yang ringkas, yang mudah dipahami. Wa yakuna ishaman. Saham ternyata itu bahasa Arab. Jadi mau gaya-gayaan pakai bahasa apa, memang bahasa kita itu banyak menggunakan bahasa Arab gitu loh. Jadi bahkan Al-Fadil Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amr Abdad, beliau memberikan sebuah taklik dalam sebuah tulisannya itu bahwa hampir sekitar 75% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mengatakan bahasa Arab sulit, agak sulit juga gitu loh. Maksudnya sulit untuk mengatakan, orang mengatakan bahasa Arab itu sulit gitu loh. Paham maksudnya tuh? Ya, karena sudah 75% bahasa kita bahasa Arab, sholat bahasa Arab, azan bahasa Arab. Ya, jadi beliau mengatakan wa yakuna ishaman fi nasril ilmi wa tashihi al-aqidati. Yang dengan demikian beliau berharap ini akan menjadi, kalau saham kita terjemahan apa? Peran serta, ya, ikut terlibat atau ikut andil
dalam menyebarkan ilmu dan yakni menyampaikan akidah yang bersih dari kesyirikan dan dari hal-hal yang terkait bahwa itu bukan dari akidah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Salawat Allah Subhanahu wa taala dan salam kepada nabinya, nabi kita Muhammad, dan juga keluarganya dan juga para sahabatnya. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, kita akan masuki pada halaman berikutnya. Kalau nanti ana agak cepat, antum boleh komplain ya. Ya, karena ini ana berharap kajian ini kajian yang rutin sehingga bisa lebih mudah untuk memahaminya dan lebih mudah untuk bisa mengambil faedah. Baik. Nubzatun mu'jazatun an hayatil muallif. Mungkin kalau diterjemahkan bebas selayang pandang. Jadi nubdah itu kan apa ya? Gambaran ringkas tentang kehidupan penulis. Karena kalau kita sebutkan tentunya memang panjang, yakni tentang riwayat beliau. Karena beliau lahir di tahun 1115. Sekarang sudah berapa? 1345 ya? 1443. Hah? 1443. Berarti sudah hampir 300 lebih tahun yang lalu kan? Ya. Dan kehidupan beliau begitu berkah sekali. Taib. Nasabuhu. Nasabnya atau silsilah garis keturunannya. Wa Syekhul Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman bin Ali min ali Musyarrafin min qabilati Bani Tamim al-mashhuratin. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman bin Ali dari keluarga yang terhormat, keluarga yang mulia, dari kabilah Bani Tamim yang masyhur, yang terkenal. Artinya Bani Tamim ini kabilah yang masyhur di Jazirah Arab. Wa imamud da'wati as-salafiyyati fi Najdin wa ghairiha. Dan beliau di antara imam dakwah as-salafiyah yang beliau bertempat atau berasal dari wilayah secara umum disebut Najd atau yang ada di sekitarnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sebutan ini, karena memang ada subhat ya yang beredar di sebagian kaum muslimin, yakni tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, qalu wa fi najdina, qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, qalu wa fi najdina, qala hunaka zalzalat hunaka azalzilu wal fitanu wa fiha yadlu qarnu syaitan. Ini hadis ini dijadikan senjata oleh orang-orang yang memusuhi kerajaan Saudi. Mereka mengatakan dengan hadis ini bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, ya Allah berkailah kepada Syam kami, kemudian kepada Yaman kami, kemudian seorang mengatakan bagaimana dengan Najd kami. Maka Rasulullah SAW mengucapkan dengan kalimat yang sama, kemudian ditanyakan kembali, sampai kemudian akhirnya ketika ditanyakan kembali
Rasul mengatakan hunaka ini az-zalazilu wal fitanu. Di sana di Najd akan muncul berbagai macam yakni bencana ataupun fitnah, dan di sana akan muncul tanduk syaitan. Nah, ini yang kemudian dituduhkan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dakwah tanduk syaitan. Padahal ini sesuatu yang penjelasan yang cukup panjang. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini dibahas secara lebih luas di dalam kitab ini Asratis Sa'ah oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Beliau menjelaskan ini dengan cukup panjang. Jadi ketika menyebutkan Najd itu Rasulullah menyebutkan di sana adalah Irak. Yang kita tahu di sana juga disebutkan, kalau antum sedikit mengikuti perjalanan sejarah, terbunuhnya Ali di mana? Di Irak. Terbunuhnya Husain di Irak juga. Bahkan Khawarij muncul di Irak. Jadi begitu banyak fakta-fakta yang kemudian menunjukkan akan hal ini. Ini sebagai sebuah tambahan sajalah. Tapi intinya kata Najd memang ini umum, termasuk yang disebutkan di sini juga. Kemudian nasy'atuhu wa ilmuhu, pertumbuhan keilmuannya. Wulida fi biladil Uyainata qurbi Madinatir Riyadh. Beliau dilahirkan di daerah Uyainah atau lebih dekat kepada yakni kota Riyadh yang sekarang menjadi kota Saudi Arabia. Yang ini pun dulu pernah muncul ada fitnah bahwasanya Muhammad Saud yang pendiri Saudi yang pertama itu dia diisukan memberontak kepada Turki Utsmani. Padahal ketika itu di wilayah Mekah sendiri ketika itu ada, kita katakan, gubernur namanya Syarif Hussein, yang itu merupakan gubernur yang ada di Mekah. Ketika itu Syarif Hussein dia ingin mengiklankan diri sebagai Raja Arab sehingga dia bekerja sama dengan Inggris. Maka oleh Inggris dijanjikan, kalau kamu mau memberontak dengan Turki Utsmani, maka aku akan angkat sebagai Raja Arab. Maka dia datang kepada Muhammad Saud agar ikut bekerja sama. Dan ternyata Muhammad Saud menolak, nggak mau. Ini yang akan mengajak kerjasama ketika adalah orang-orang non Muslim. Maka akhirnya mereka bergerak sendiri sampai beberapa kali membujuk Muhammad Saud ketika itu. Namun sampai akhirnya karena begitu pedenya dia mendapat bantuan Inggris ketika itu, sampai dia mengeluarkan fatwa, yakni Syarif Hussein, bahwasanya wilayah keamiran dari Muhammad Saud ini nggak boleh melaksanakan haji, di boikot. Maka akhirnya terjadilah kontak fisik di daerah dekat Taif. Akhirnya ternyata kejadian ini membuka mata Syarif Hussein, dan ternyata memang kalah akhirnya melarikan diri ke Siprus. Kemudian akhirnya melarikan lagi ke Inggris, dan terakhir melarikan diri ke kalau sekarang Israel.
dan meninggal di Yerusalem. Ini Syarif Hussein. Jadi yang memberontak adalah Syarif Hussein yang dituduh Muhammad Su'ud. Jadi memang yang namanya tuduhan itu selalu saja itu membuat sengsara orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menuduh pada sesuatu yang tidak memiliki dasar ilmu. Dan ini bukan karakter seorang muslim. Seorang muslim sudah dibimbing, yang akan menjadi sandaran adalah ilmu. Taib. Beliau lahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafizal Qur'an al-Karima wa huwa saghirun. Beliau telah menghafal Al-Qur'an sementara beliau masih usianya kecil atau sejak kecil. Dan beliau watatallama ala walidihi, dan beliau telah belajar kepada ayahnya yang ketika itu ayahnya merupakan qadi al-Uyainah fi waqtihi, qadi dari Uyainah pada masa itu. Jadi artinya memang beliau dari keluarga yang alim, keluarga yang cinta kepada ilmu. Wa ala ghairihi min masyahiril ulama'in najdin, dan juga kepada para ulama yang lainnya yang masyhur, yang terkenal dari ulama-ulama yang ada di Najd. Demikian pula yang ada di Madinah, wal Ahsya, dan juga yang ada di Ahsya. Kemudian juga wal Busrati, dan yang ada daerah Basrah. Fa adraka ilman azizan, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang banyak atau ilmu yang mencukupi, sehingga akhirnya beliau ahhalahu liqiyami bid'awatil mubarakati, sehingga dia menjadi ahli, ataupun karena sudah banyak ilmu yang telah dia peroleh sejak kecil, dia telah menghafal Al-Quran. Ini beliau menjadi alim untuk menegakkan dakwah yang mubarakah ini, yang penuh dengan keberkahan ini. Fi waqtin intisharat fihi al-bid'ah wal khurafat, di mana pada masa itu tersebar di wilayah di mana beliau hidup dan juga di sekitarnya, ini perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Jadi beliau hidup di masa yang seperti itu, ada bid'ah, khurafat muncul di tengah-tengah beliau. Demikian pula wattabaruku bil kuburi, melakukan pendekatan melalui kubur. Kemudian wal asjar wal ahjar, demikian pula melakukan pendekatan tadi dengan pohon ataupun dengan batu. Faqama rahimahullahu taala bid'awati ila tashihil aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah, sehingga bangkitlah beliau rahimahullahu taala dengan dakwahnya itu kepada pemurnian akidah dan mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata. Wa allafa iddata kutubin min ashariha hadzal kitab. Beliau memiliki banyak tulisan, tapi beliau menyebutkan di antara yang masyhur adalah kitab yang ada di hadapan kita, yakni Kitabut Tauhid. Ini di antara kitab yang masyhur yang tadi kita sebutkan. Banyak para ulama yang mensyarah, yang sebenarnya ada hampir mirip seperti ini, ringkas, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Qara'awi dengan judul Kitabul Jadid, Syarh fi Kitabit Tauhid. Itu pun hampir mirip. Cara penyusunannya, kemudian penjelasannya hampir mirip. Taib. Ini kitab yang dimaksudkan yang masyhur adalah Kitabut Tauhid.
faqad laqiya qabulan adiman ladayal ulama'i wal muta'allimin, di mana buku ini atau kitab ini sangat diterima dengan begitu besar. Artinya penerimaan kaum muslimin terhadap buku ini responnya cukup besar. Demikian juga di kalangan para ulama dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia belajar. Ini mungkin di negeri kita ya yang memahami manhaj salaf, tentunya kitab ini tidak asing. Sehingga mungkin ketika kita membuka kitab ini, kita tidak perlu lama-lama membuka tentang biografi penulisnya, karena memang sesuatu yang sudah sering, bahkan kitab-kitabnya banyak digunakan di pondok ataupun di pesantren. Jadi kitab ini diterima dengan begitu baik oleh dari kalangan para ulama. Bentuk penerimaannya dengan mensyarah. Begitu banyak syarah-syarah dari kitab Tauhid. Syekh Muhammad Shalal Utsaimin punya syarah kitab, namanya apa nama kitabnya? Al-Mufid atau Qaulul Mufid. Itu juga syarah kitab Tauhid. Kalau yang pertama cucu beliau, Fathul Majid, ini juga syarah, dan dari sudah dari dulu begitu banyak. Ini bentuk penerimaan yang luar biasa terhadap kitab ini. Kemudian wa'tanau bihi dirasatan wa sarhan, di mana penerimaannya ini dalam bentuk dipelajarinya, kemudian diberikan syarah. Dan ini merupakan fahuwa kitabun badi'un al-wadu'u adimun al-faidati. Kitab ini merupakan kitab yang bagus, dan penempatannya pun artinya bagus dalam penempatannya, adimul fawaid, faidahnya luar biasa. Maka beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kemanfaatan yang banyak atas apa yang telah beliau usahakan dari jasa beliau dalam menulis buku ini. Wa qad baqiya syaikhu tirata hayatihi mualliman, dan beliau dari sisa hidup yang beliau jalani yang cukup panjang, beliau adalah mengajar sebagai guru, wa da'iyan ila Allah, dan juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, amiran bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa nahyan 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran, ila an tufiya fi dir'iyati qurba madinati Riyadh, sampai akhirnya beliau meninggal di satu wilayah Dir'iyah dekat dengan kota Riyadh pada tahun 126. Berapa tahun itu? 115, 126. 1206 ya. Lahir 1115. 85 tahun, cukup panjang ya. 90 ya. Perjalanan hidup yang penuh berkah tentunya, karena beliau 91 tahun, insyaallah. Sehingga beliau setelah bersama dengan Muhammad Saud yang merupakan pendiri kerajaan Saudi, mereka sudah bekerja sama dalam urusan pemerintahan, maka diuruskan oleh Muhammad Saud. Kemudian dalam urusan dakwah oleh beliau. Jadi kalau digambarkan, ada orang yang menggambarkan yakni pedang dengan Quran, tapi ini sebuah ilustrasi yang membuat orang-orang orientalis itu makin mendapatkan angin. Ini buktinya. Islam disebarkan dengan pedang. Maksud pedang itu kekuatan. Kalau antum lihat benderanya Saudi kan ada
tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di bawahnya ada pedang. Nah, jadi kekuatan negara dengan tauhid. Maka kalau dikatakan satu-satunya negara tauhid itu di mana? Saudi. Nggak ada negara yang berlambang. Ada sekarang ya? Taliban masalah itu. Afghanistan, dia kalau salah gambarnya tapi benderanya warnanya putih. Tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nggak tahu belakangan ini gimana, saya nggak tahu. Tapi nggak salah saya pernah lihat di itu benderanya diganti itu dengan bendera sebelumnya. Jadi kalau memang benar berarti dua negara yang lambangnya langsung menggunakan kalimat syahadat, Saudi dan Afghanistan. Taib. Fataliman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waqad takhraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama'i wa a'immatil da'wati. Dari mungkin bahasa kita dari tangan beliau ya, tapi mungkin kalau dalam bahasa tauhid kurang pas ya. Artinya telah begitu banyak lulus keluar dari pembelajaran atau dari apa yang telah beliau sampaikan ilmunya, sejumlah besar dari kalangan para ulama dan juga para imam dakwah. Ajazallahu lahu al-ajra was-sawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan balasan dan juga pahala. Wa ja'alal jannata maswahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan nanti di tempat yang terindah, yakni berupa surga, tempat kembali yang terbaik. Sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan masuki kepada beliau di sini langsung membawakan kepada langsung kepada bab. Dan bab ini sebenarnya nanti dari bab pertama sampai bab yang kelima itu masuk bagian muqaddimah. Nanti sampai pada pembahasan kelima itu bab muqaddimah, karena beliau sendiri, yakni penulis maksudnya, tidak memberikan muqaddimah di dalam kitabnya langsung. Ini kitab tauhid. Setelah dia membawakan dengan kalimat yang sebelumnya, karena sebelumnya itu adalah kalimat yang dibawakan oleh pensyarah. Baik. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, hanya untuk beribadah kepadaku. Ini pernah saya sampaikan, karena ada orang yang beranggapan, kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi realnya, kenyataannya ada yang beribadah kepada selain Allah. Berarti Allah tidak mampu dong menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi ada setan, ada manusia juga yang kafir, ada juga manusia yang munafik. Gimana ini? Masya Allah, ini secara sederhana mungkin bisa dibenarkan secara lafal, tapi sesungguhnya ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak cukup dipahami dengan bahasa, tidak hanya cukup dipahami dengan mengerti makna, tapi Al-Quran dipahami dengan bagaimana para ulama dari kalangan para sahabat, para mufassirin menjelaskan ayat ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Ada yang pernah membacanya? Mudah-mudahan sudah pernah membacanya. Di antaranya mau menjelaskan di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua iradah. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Nah, kalau kita tidak memahami maka kalimat tadi benar. Buktinya apa? Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah laut, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita katakanlah kita sebutkan ada dua bagian. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini namanya iradah kauniyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta itu baik. Mungkin apa tanya?
Tapi Allah menciptakan keburukan. Ada nggak Allah menciptakan keburukan? Ada nggak? Ada. Tapi Allah mencipta itu baik. Keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencipta itu baik. Meskipun itu mencipta keburukan. Karena keburukan tidak dikembalikan, tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa ini adalah iradah kauniyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencipta. Sehingga ketika ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menerima, si laki-laki dia menerima sebagai laki-laki, perempuan menerima sebagai perempuan, dan dia tidak kemudian mengubah yang laki-laki jadi perempuan atau yang perempuan jadi laki-laki, tidak. Maka kepatuhan seperti ini tidak ada hubungan dengan iman. Artinya tidak kemudian dia mendapatkan janji surga, nggak ada. Artinya ketika dia patuh, dia terima, tidak kemudian yang laki-laki mengubah jadi perempuan, yang perempuan mengubah jadi laki-laki. Ini kan pasrah namanya. Kepasrahan seperti ini tidak menjadikan seorang itu mendapatkan berita gembira berupa surga, atau minimalnya mendapatkan berita bahwa dia seorang muslim. Karena muslim maknanya pasrah. Tidak. Kenapa? Iradah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala mencipta. Nah, adapun illa liya'buduni inilah iradah syar'iyyah. Maka iradah syar'iyyah terkait. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, menurunkan Alkitab terus dalam rangka untuk agar manusia tahu ketika dia masuk surga, karena memang dia telah mendapatkan penjelasan ini loh. Jalan ke surga ini seperti ini, jalan ke neraka ini seperti ini. Maka namanya iradah syar'iyyah. Kalau orang melalui jalan surga, maka dia akan berujung ke surga. Orang melalui jalan neraka, dia akan berujung ke neraka. Walaupun tentunya ini semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Karena dalam hadis yakni Abu Abdurrahman yakni Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan tentang awal mula kejadian manusia, di sana disebutkan bahwasanya antara seorang hamba dengan neraka jaraknya hanya satu jengkal saja. Namun takdir telah mendahulunya, sehingga amalan yang selama ini dilakukan berupa amalan surga, ternyata dia di ujung masuk dalam neraka. Ini adalah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang ini tidak mampu diketahui oleh manusia. Maka itulah adanya beriman kepada takdir yang buruk dan takdir yang baik. Beriman kepada takdir yang buruk dan takdir yang baik. Baik. Ini di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Pensyarah mengatakan Syekh Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan maudu' hadzal kitabi bayanu tauhid alladhi aujabahu Allah ala ibadihi. Yakni tema di dalam kitab ini menjelaskan bayanu tauhid, penjelasan tentang tauhid yang dia merupakan aujabahullahu ala ibadihi, hal yang pertama kali diwajibkan atas hambanya. Ada syair dari Ibnu Ruslan, beliau mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatun ilaihi bi istiqadi. Itu di muqaddimah. Ini syair ini adalah nadham, ini nadham fikih, tapi para ulama itu awal mula yang menjadi kewajiban seorang manusia adalah mengenal Allah dan kemudian meyakininya. Dan ini sebenarnya bukan awal saja, akhir juga. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi awal tauhid, akhir juga tauhid. Kalau awal saja akhirnya tidak, nggak selamat. Jadi awal kewajiban pertama dan kewajiban terakhir, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemahaman terhadap tauhid ini pemahaman yang sangat-sangat mendasar. Pemahaman yang sangat-sangat vital.
Dalam hal-hal tertentu seorang tidak boleh mengatakan tidak tahu. Dalam hal-hal tertentu. Kalau dalam masalah fikih mungkin orang mengatakan tidak tahu tidak masalah. Dalam hal-hal tertentu, misalnya tanya, Allah ada berapa? Nggak boleh mengatakan saya nggak tahu. Ini fatal. Baik, ini masalah. Maka ini merupakan perkara atau perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hambanya. Bahkan wa khalaqahum li ajlihi wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbari. Bahkan mereka diciptakan di ajlihi karena untuk ini. Sebenarnya ringkasnya Allah itu menuntut kita nggak banyak. Menuntut kita hanya satu, yakni beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikatnya, itu saja. Makanya Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan semua kata yang terkait dengan masalah ibadah baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah maka muaranya kepada tauhid. Baik itu pokoknya semua kalimat yang disebutkan dalam ungkapan ibadah baik itu disebut dalam Al-Quran atau dalam Sunnah maka muaranya adalah ujungnya adalah menjelaskan tentang bentuk atau praktek daripada tauhid. Maka dalam muamalah ada tauhid, di akhlak juga ada tauhid. Hampir semua aktivitas itu adalah kalau orang Jawa bilang pengejawantahan, merealisasikan dari tauhid itu sendiri. Kata Imam Rahimani wa rahimahullah belum mengatakan wa khalaqahum li ajlih. Yani mereka manusia diciptakan karena untuk itu tujuan itu. Jadi kalau ada maka syukurlah kita menjadi seorang muslim. Kenapa? Tahu tujuan hidup. Kalau tidak orang-orang non muslim mereka nggak tahu tujuan hidup untuk apa. Hanya sekedar hidup, kemudian nikah, cari duit, sudah mati. Dia pikir mati selesai, padahal mati justru akan mengalami sesuatu yang lebih dahsyat dari yang dia bayangkan. Maka tidak salah ketika Al-Quran mengajarkan kepada kita selalu kita mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Karena petunjuk itu sangat banyak kita butuhkan. Bahkan untuk belajar saja itu perlu petunjuk, perlu hidayah. Imma hidayatul irsyad atau hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad mungkin kita sudah tahu lah ya, artinya oh ya di sana ada pengajian, di sana ada informasi kebaikan. Tapi untuk kita bisa berbuat itu butuh taufik, maka itu hidayah. Maka hampir setiap aktivitas dalam Islam itu butuh hidayah. Imma hidayatul bayan atau hidayatul taufik. Hampir setiap aktivitas. Maka kalimat ini kenapa bahkan menjadi rukun dalam sholat, bukan sebagai bukan merupakan kewajiban rukun dalam sholat. Kalimat salah satu ihdinas siratal mustaqim karena memang begitu butuh kita kepada hidayah, begitu butuhnya, sehingga orang jual beli juga butuh hidayah. Apa saja profesi apa saja. Bahkan kita berjalan naik mobil butuh hidayah. Maka masya Allah alangkah sayangnya sekali ketika ada orang mengatakan bahwasanya kan Islam sudah jalan yang lurus, kenapa kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Bukan kita sudah ada jalan yang lurus. Makna di sana mengajarkan kepada kita agar kita ini senantiasa butuh kepada petunjuk dalam setiap aktivitas, karena dalam setiap aktivitas itu ada cara, ada ketentuan yang boleh jadi sebagian ada dalam cara ini tapi tidak ada pada cara ini. Yang boleh jadi ada sebagian yang ini masing-masing ini tersendiri, maka butuh padanya petunjuk. Baik. Kemudian wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbari. Dan juga di sana menjelaskan tentang hal-hal yang dinafikan dari kesyirikan akbar, yakni syirik yang besar. Atau ayunafi kamalihil wajiba awil mustahabba.
minasyirkil asghari wal bid'ah, atau menafikan, ini untuk menjauhkan agar kita mendapatkan kamalul wajibah, kesempurnaan tauhid dengan merealisasikan hal-hal yang wajib. Kalau sampai hal-hal yang wajib tidak tertunaikan, boleh jadi justru akan keluar dari millah. Ini maknanya adalah kamalul wajibah, yang menyempurnakan yang itu bentuknya wajib. Karena ada yang kedua, mustahab. Ini akan mengurangi kualitas tauhid. Yang mustahab ini akan mengurangi kualitas tauhid, sehingga beliau memberikan contoh minasyirkil asghar wal bid'ah, seperti syirik kecil atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau dalam istilah di kitab Syarhus Sunnah itu ada istilah aslul iman dan imanul asal. Mungkin bagi yang pernah mengkaji, istilah ini tidak asing. Aslul iman dan imanul asal. Aslul iman ini meskipun imannya hanya sebesar biji zarrah. Ini aslul iman. Jadi dia memiliki aslul iman. Asalkan dia walaupun sebesar biji zarrah, dia nggak akan kekal neraka. Tapi kalau imanul asal, ini iman yang dengannya bukan hanya dalam perkara-perkara kesyirikan besar yang bisa dia hindarkan, yang bisa dia tinggalkan, bahkan perkara-perkara kecil, atau bahkan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, itu berusaha terus untuk bisa menghindarkannya. Dan asyirkul khafi ini sering kita ulang-ulang lah, tapi memang ini sebagai bentuk agar kita tidak merasa nyaman ketika menimpa kepada kita. Ini syirik yang sangat-sangat halus, yang bisa dikatakan tidak ada orang yang terbebas kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya yang sering terjebak dalam ini yang berbicara di depan, karena yang paling dekat mulutnya itu kan yang ngomong itu. Ini sesuatu yang sangat kita berusaha untuk menghindarinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita terus di pagi dan di sore hari membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kalau syirik akbar, ya insyaallah lah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Asyirkul asghar juga mungkin masih bisa lah dideteksi, karena kita sudah mengetahuinya. Seperti tatoyur, itu kan masuk padanya syirik-syirik yang kecil. Yang itu mungkin dulu pernah lah ya, waktu kita belum belajar tauhid mungkin ya, asal mau keluar ada ular, ini nggak boleh kita keluar, ini mbah kita nggak mengizinkan, sehingga kita nggak keluar. Ini dulu, tapi sekarang bukan itu mungkin. Sekarang adalah asyirkul khafi. Yang ini kita benar-benar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita. Nah, ini jenis ini adalah bentuk dari kamalul mustahab, atau yang tadi disebutkan imanul asal. Jadi orang yang bisa dia bukan hanya dosa besar yang dia bisa tinggalkan, atau bahkan bukan hanya sekedar dosa kecil, bahkan perkara yang mubah, kalau sampai dia melewati batas, dia berusaha meninggalkan. Ini orang yang bisa dikatakan dia memiliki imanul asal. Dan ini tentunya karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Baik.
Jadi tadi ana ingin sebutkan ada dua ya. Ini makna yang pertama untuk memudahkan sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Barbahari, yakni aslul iman dan imanul asal. Aslul iman itu yang ketika seorang memiliki maka dia akan mendapatkan jaminan untuk tidak kekal di dalam neraka. Artinya jaminan mau surga pastilah. Cuman kapan waktunya itu tergantung sejauh mana dia menjaga diri dari dosa dan kesyirikan. Karena asyirkul asghar itu tahta masyiatullah. Ini syirik kecil itu tahta masyiatullah. Bukan syirik yang bisa mengeluarkan seorang dari millah. Tapi asyirkul akbar tidak. Dan ini ada pembahasan yang cukup menarik oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau ini Ad-Da' wa Dawa. Diulang juga dalam kitab beliau yakni Madarijus Salikin, dijelaskan dengan begitu rinci dan bagus. Bahkan ada tambahan di kitab beliau yakni anak tidak teringat namanya, pembahasan tentang masalah ini ketika beliau menjelaskan tentang yakni bahaya subhat dan syahwat. Beliau jelaskan dengan begitu baik. Taib. Sudah Isa? Sudah. Cepet kali baru beberapa baris ini. Belum lagi satu poin ini ya. Taiblah, antum kasih tanda nanti kalau lupa ya. Berarti kita baru di wa makna kitab ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan karena memang kajian kita kajian yang insya Allah kita berharap bisa selesailah kitab ini, karena kalau bisa antum punya maka lebih bagus. Nanti akan anak kirimkan PDF-nya lah. Ada ya, udah ada. Ya, mungkin silakan antum bisa sebagai referensi, karena boleh jadi mungkin anak ada tulisan yang keliru atau salah, antum bisa membenarkan. Karena nggak ada orang yang maksum, ya. Bahkan penerbit pun boleh jadi tidak tertutup kemungkinan ada kesalahan, sehingga bisa kita saling berbagi. Dan katanya Ustaz Mahmudi sudah pesan ya, atau sudah lama punya antum? Udah lama punya ya? Ya, alhamdulillah. Tapi mungkin sampai di sini untuk kajian kita di sore hari ini. Kita insya lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.